Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Hafiza Choice Papi. Salam kokok mania dari saya. Halo guys, bersama saya terkait Taiwan Hafiza Choice Papi. Alasan kenapa negara Taiwan sangat baik melawan COVID-19? Satu, warga Taiwan itu sangat mematuhi peraturan pemerintah, tidak menyepelekan peraturan pemerintah. Jadi pemerintah mengimbau jangan keluar, jangan main, jangan kemana-mana di pusat yang terkena zona merah atau yang sudah kuning, yang tidak boleh main. Warga Taiwan itu sangat manut dan nurut, dan kami pun sebagai TKI Taiwan di sini juga nurut. Selama masalah imbauan itu tidak mau boleh main di tempat keramaian, kita pun di rumah saja, di mes saja, makan tidur di mes, makan tidur di mes. Biasanya sering main, tapi kita juga mematuhi peraturan pemerintah. Yang kedua, pemerintahannya sangat tegas. Tegasnya di sini gini guys, tidak boleh kalau naik bus, naik kereta listrik, kita harus memakai masker. Bila ada orang tidak memakai masker, bila ada orang tidak memakai masker di transportasi bus dan itu kereta listrik, akan dikenakan denda. Dendanya pun tidak kecil guys, dendanya gede. Ibaratnya saya itu main ke transportasi, ke kereta listrik ya di Taipei. Saya tidak menggunakan masker, terus saya diimbau petugas, saya melawan. Seandainya saya melawan, akan dikenakan denda 15.000 NT, 15.000 dolar Taiwan. Kalau dirupiahkan kurang lebihnya itu 8 juta lebih guys. Tapi kalau saya nurut, terus atas imbaunya tidak memakai masker di transportasi, saya dikenakan denda cuma 1.500, kurang lebihnya 1 juta. 1 juta ya, 1 juta kurang lebihnya didendanya 3.000 guys. Maaf, bukan 1.500, didendanya 3.000, kurang lebihnya 1.500.000. Itulah guys tegasnya pemerintah Taiwan. Terus orang Taiwan itu sadar kalau COVID-19 itu sangat berbahaya gitu guys. Jadi warga Taiwan itu tidak menyepelekan barang sekecil apapun, nggak nyepelekan lah. Ibaratnya orang Taiwan tuh, maaf ini ya, mungkin lebih seneng panjang umur dan dia tuh lebih takut mati gitu guys. Jadi dia tidak menyepelekan barang sekecil apapun. Misal COVID-19 itu kan sudah dilihat dari Wuhan pertama kalinya di Cina ya guys ya. Jadi itu kan COVID-nya sangat bahaya. Jadi orang Taiwan tuh antisipasinya tuh gede banget guys. Terus gotong royongnya apa? Dia tidak keluar, dia patuh nurut sama pemerintah Taiwan. Dan kami sebagai TKI Taiwan di sini juga nurut sekali. Misal gini guys, satu pabrik ya, bosnya mengimbau para pekerja TKI orang asing tidak boleh keluar selama COVID-19 belum usai. Kami pun nurut guys. Ibaratnya nyolong-nyolong keluar pun boleh, tapi kita pun sportif gitu. Kita sportifnya gini guys, kita nurut kata si bos. Soalnya apa? Seandainya saya nyolong keluar, kan bos nggak tahu. Nanti kok pulang saya bawa COVID, yang kena imbasnya tuh orang banyak. Jadi kita di sini kesadaran diri guys, kesadaran diri. Jadi walaupun nyolong pun nggak ketahuan sama si bos, tapi kami TKI Taiwan di sini nurut dan patuh atas perintah bos dan pemerintahan Taiwan. Seandainya saya keluar, terus saya kena COVID, terus pabrik bisa tutup, jadi kan saya kan gak enak sama temen saya.
gara-gara saya kok pabrik tutup dia nggak kerja. Jadi kita nurut. Ibaratnya kalau di Indonesia ya, kita harus nurut, patuh anjuran pemerintah. Kita harus gotong royong melawan COVID-19. Ini ada beritanya, guys. Bentar saya bacakan ya. Kita harus nurut peraturan pemerintah. Ojo nyepeleke barang sing disawangi ketok, disawang maksudnya yang dilihat tuh dari jauh tuh dia sudah ada bukti gitu. Jadi kita harus antisipasinya gede, gotong royong melawan COVID-19. Jangan nongkrong di tempat umum barengan. Kalau pemerintah menganjurkan jangan mudik ya, jangan mudik, kita harus sadar diri gitu ya guys ya. Ini guys, ada berita tak ada penambahan kasus dalam 3 hari COVID-19 di Taiwan, kemungkinan berakhir lebih cepat. Dilansir dari Suara BMI Taiwan, Menteri Kesehatan sekaligus Kepala Pusat Komando Epidemi Taiwan dalam kurung CACC, Chen Qingchung menjawab kemungkinan apakah wabah akan segera berakhir di Taiwan dalam rapat dengan Legislatif Yuan dan konferensi pers hari ini 27 April. Kemarin ya guys, bukan hari ini, 28 April. Berdasarkan laporan dari beberapa media Taiwan seperti Taiwan News, Menteri Chen Shih-chung mengatakan ada kemungkinan epidemi lokal dalam negeri Taiwan bisa berakhir sementara pada akhir Juni 2020 jika tren 0 kasus di Taiwan dapat dipertahankan selama 14 hari berturut-turut. Dilansir dari CNA, dalam rapat dengan Legislatif Yuan, legislator KMT Seng Ming-chung bertanya, jika dalam 14 hari berturut-turut tidak ada kasus, 0 kasus, apakah ada kemungkinan wabah COVID-19 di dalam negeri Taiwan dapat berakhir di akhir bulan Juni? Tanda tanya ini ya guys. Menteri Chen pun mengatakan, jika dalam 14 hari berturut-turut tidak ada laporan kasus lokal dalam negeri Taiwan dan tidak ada hal-hal khusus yang terjadi secara tiba-tiba, maka epidemi dalam negeri Taiwan bisa berakhir sementara di akhir bulan Juni. Alhamdulillah, kami juga senang guys. Kita di sini soalnya seperti apa ya, 2 bulan 3 bulan nggak boleh keluar ya, kita nurut. Jadi mau keluar bingung gitu guys. Selain daripada itu, terkait dengan kemungkinan COVID kembali datang di musim gugur dan musim dingin, Menteri Chen juga mengatakan bahwa hal tersebut masih verifikasi ilmiah dan peringatan Organisasi Kesehatan Dunia dalam kurung WHO, bahwa antibodi yang ada saat ini tidak menjamin infeksi kedua dari COVID tersebut. Ia pun mengatakan berdasarkan hasil penelitian antibodi tidak memiliki dampak tertentu terhadap COVID ini, memberikan tantangan tersendiri pada penelitian dan pengembangan vaksin. Jika vaksin yang diharapkan ternyata tidak efektif, maka Menteri Chen pun memperingatkan wabah dapat kembali terjadi di musim gugur dan musim dingin berikutnya. Pemerintah Taiwan tuh sudah antisipasi dari sejak sekarang ini guys. Dia takut nanti musim dingin yang akan datang akan ada lagi gitu. Dilansir dari UDN, legislator Seng pun mempertanyakan sampai kapan penerapan jaga jarak akan berlaku. Menteri Chen pun mengatakan bahwa hal ini tergantung dari keadaan, bergantung pada kegiatan penelitian akan vaksin dan pengobatan. Untuk saat ini ia melihat ada beberapa tanda harapan. Pemerintah Taiwan sendiri dalam konversi pers sebelumnya mengatakan pemerintah Taiwan sedang bersiap melonggarkan beberapa aturan dan tetap memperhitungkan agar pencapaian saat ini tetap positif. Ini ya guys ya. Hingga saat ini pihak CACC sendiri terus meminta masyarakat yang merasa tidak enak badan, terutama memiliki gejala terkait COVID-19, untuk meminta bantuan petugas medis atau menghubungi hotline 1922. Masyarakat yang menjadi pasien juga diharapkan
proaktif memberikan informasi secara jujur kepada dokter terkait riwayat perjalanan dan orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien tersebut. Ini apabila kita kok badannya kurang enak, ada flu sedikit, batuk sedikit, kita cepat berobat. Kita jangan menyepelekan ya guys ya. Kita harus gotong royong, Indonesia harus gotong royong melawan COVID-19. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan negara Indonesia akan bebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai TKI Taiwan akan rindu kampung halaman dan semoga Indonesia bebas dari COVID-19. Kita harus gotong royong, kita harus patuhi aturan imbauan pemerintah. Kita harus sadar diri guys. Kita harus ojo nyepeleke, kita harus sadar diri bahwa COVID itu harus dilawan secara bersamaan, gotong royong. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizah CS Papi.